Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Pak Antonius Kevin Arlen. Pak Bambang, mengenai tahun kelahiran Kristus, mengapa dari hari penghancuran Bait Allah dihitung 75 tahun ke belakang ke tahun 5 sebelum Masehi? Apakah selain dari dokumen Yahudi Mesianik yang Bapak sebutkan tadi, ada dokumen Bapak gereja lainnya mengenai tahun 5 sebelum Masehi tersebut? Mengapa di referensi umum banyak disebut Yesus lahir di antara tahun 6 sampai 1 sebelum Masehi? Ya, begini. Kenapa di antara itu? Karena nggak punya kepastian mereka, makanya antara saja. Ya, itulah yang kemudian, karena yang menjadi selisih itu kan tahunnya ya. Tadi jangankan kita, zamannya bapak-bapak gereja pun, itu ada misalnya Yesus dilahirkan pada tahun ke-43 pemerintahan Agustus, ada yang mengatakan Yesus dilahirkan pada tahun ke-42 pemerintahan Agustus. Itu kan seperti yang saya contohkan tadi, ya. Terus kemudian yang kedua, adakah selain Yahudi Mesianik tadi? Banyak. Banyak karena apa? Karena begini, tahun kita ini kan ganti-ganti. Maka ketika kita ini nganggap normal hanya mengenal satu kalender, ya nggak akan bisa menjawab. Satu contoh sekarang ya, Paus Benediktus ke-16 memperkirakan kelahiran Yesus tidak tahun 6 sebelum Masehi, tapi tahun 7 sebelum Masehi. Sebelum tahun era umum ini. Bagaimana? Sebetulnya di dalam data Alkitab sendiri itu bisa dicermati ya. Pada saat Yesus dilahirkan itu terjadi fenomena perbintangan yang luar biasa. Dan itu ketika seorang arkeolog bernama Scannable tahun 1925 melakukan penggalian di Babel kuno. Dia menemukan sebuah sekolah astronomi di Jipar, dikenal dengan Menara Jipar. Nah, dalam Menara Jipar itu ternyata salah satu prasastinya itu mencatat dalam bahasa Babel kuno, bunyinya itu adalah Mulu Babar Ukaiwanu Inajipati, yang artinya Jupiter dan Saturnus pada konstelasi Pisces. Itu setelah ditemukannya teleskop oleh Johannes Kepler mulai dihitung kapan terjadinya konjungsi 3 planet itu. Dan itu terjadi di bulan Desember tahun 7 sebelum Masehi. Itulah sebabnya kemudian Kardinal Ratzinger cenderung pada hitungan tahun 7 bulan Desember sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya, yang dilihat orang Majus itu bintang yang mana? Karena itu tidak hanya 1-2 kali pertanda bintang itu. Bintang Natal itu bintang yang mana? Apa ada catatan purba, khususnya gereja? Ada. Clement dari Alexandria, itu sekitar tahun 150 mencatat bahwa ada fenomena perbintangan lagi yang terjadi pada tahun 5 ya, sebelum Masehi, dan itu terjadi pada bulan Maret sampai bulan April. Kemungkinan orang Majus yang dilihat itu adalah Stella Nova, bintang nova yang dikisahkan sama Bapak Gereja Clement dari Alexandria, dan itu terjadi di bulan Maret sampai April tahun 5 sebelum Masehi. Dan waktu itu Yesus tidak bayi lagi. Makanya kalau kita lihat cermat di dalam kitab suci ya, sebetulnya ada kesalahan dalam perayaan-perayaan, bukan kesalahan, itu salah
kaprah ya. Dalam aksesoris Natal itu biasanya orang Majus itu digambarkan datang saat Yesus masih di palungan. Itu tidak cocok dengan kitab suci. Karena dalam Injil Matius, ketika orang Majus itu datang, itu menemuinya bukan lagi di palungan, tapi di rumah Bunda Maria. Coba perhatikan, mereka menemuinya di rumah Maria. Kedua, ketika Herodes itu merasa diperdayai oleh orang Majus, dan dia pulang ke negerinya melalui jalan yang lain, ketika dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur tadi, Herodes murka besar. Lalu dia menginstruksikan agar membunuh setiap anak yang berusia di bawah 2 tahun. Kenapa kok di bawah 2 tahun? Artinya ukurannya yang paling itu adalah 2 tahun itu, kurang 2 tahun atau lebih sedikit 2 tahun. Kenapa? Karena Yesus yang diburu disisir oleh Herodes itu adalah umurnya sudah sekitar 2 tahun. Berarti ini cocok dengan apa yang tadi disampaikan oleh Benediktus ke-16. Kalau Yesus itu dilahirkan bulan Desember di tahun 7 sebelum Masehi, maka ketika terjadi penampakan bintang nova tahun 5 sebelum Masehi di bulan Maret sampai April, itu berarti umur Yesus tinggal dihitung. Desember tahun 6 sebelum Masehi umur 1 tahun. Desember tahun 5 sebelum Masehi umur 2 tahun, karena kejadiannya April, itu usianya sebelum 2 tahun, cocok dengan catatan Alkitab. Kan begitu kan? Nah, kemudian setelah bulan April tahun 5 itu, ketika mendapatkan ancaman dari Herodes, kemudian malaikat Tuhan Gabriel menampakkan diri kepada Yusuf, bawalah anak itu beserta ibunya mengungsi ke Mesir mereka. Waktu mengungsi ke Mesir itu lewat jalur apa? Ini saya harus melawan skeptisisme orang-orang modern yang tidak paham Timur Tengah. Di Timur Tengah orang jalan itu selalu ada jalurnya. Pada sejak zamannya Fir'aun Tutmose ketiga sampai zamannya bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub sebelum Tutmose ketiga itu, sampai zamannya Musa, sampai zamannya Yesus, itu jalur untuk orang jalan di Timur Tengah itu ada 2. Yang pertama jalur darat yang dikenal dengan jalur raja. Yang kedua jalur laut yang dikenal dengan Via Maris. Makanya Derek, Hayam, Aber, Hayarden, Gelil, Hagoyim. Jalan laut, ya, maksudnya jalan lewat Laut Tengah itu. Salomo itu lewat situ. Kapal Salomo. Ya, Ezion Geber itu di Laut Merah. Lalu salah satu jalannya yaitu ketika di Mediterranean itu yang disebut Via Maris. Itu jalan laut. Lah kenapa jalan darat? Jalan darat itu ya jalannya selalu kalau Bethlehem, Hebron, Gaza. Gaza itu kan kota kuno orang Filistin. Baru kemudian Pelusium itu Verama sekarang nyebrang di Sinai. Kemudian muncul kota namanya kota Tel Basta. Itu memang jalurnya orang-orang waktu itu karena apa? Ada oasenya di situ. Makanya jalurnya Abraham pergi Israel Hagar diusir itu jalur oase. Makanya kemudian dibekali roti dan sekirbat air sampai ditemukan oase berikutnya. Makanya ini bukan orang melamun. Orang melamun itu kan karena orang modern tidak ngerti lokus dan tempusnya. Nah, kemudian keluarga kudus itu dari Bethlehem, kemungkinan jalurnya ya lewat itu Gaza, dari Gaza El Aris, dari Aris adalah Pelusium, Verama, kemudian nyebrang ke Sinai, masuk ke tempatnya namanya Tel Basta. Nah, menurut Sinaksarion Koptik dan catatan-catatan dari gereja Ortodok Koptik, kenapa Ortodok Koptik? Kenapa bukan Ortodok Syria? Kenapa bukan Ortodok Yunani? Karena yang dikunjungi keluarga kudus kan orang Mesir. Maka mereka ada catatannya wajar dong. Dan kalau orang Koptik itu bisa memiliki dokumennya, saya kira wajar. Anda jangan bayangkan dengan Magelang atau Yogyakarta yang baru mengenal huruf tahun berapa kita sekarang. Oh, enggak masuk akal. Bukan enggak masuk akal, enggak masuk di akalmu. Karena bacaanmu kurang. Gitu loh. Tahun
300 sebelum Masehi, itu Alexandria sudah punya perpustakaan 400.000 buku. Nah, Indonesia lagi apa waktu itu? Coba, makanya jangan membayangkan dengan keprimitifan kita untuk melihat Timur Tengah yang begitu maju pada zaman itu. Peringkat kedua itu adalah Pergamus, salah satu dari 7 jemaat di Kitab Wahyu. Itu koleksinya buku 200.000 buku. Kemudian ketiga itu Efesus, koleksinya buku 150.000 buku. Dan di kota-kota Yunani kuno itu selalu ada gedung teater, perpustakaan, dan agora. Agora itu adalah pasar. Ini kita mesti paham ini sejarah kuno seperti ini, ya. Lalu gereja Koptik itu bisa menghitung keluarga kudus. Maria, Yusuf, dan Kristus itu pertama kali tiba di tanah Mesir yang sampai sekarang diperingati Dukul al-Ailatul Muqaddas fi Ardil Masri, itu tanggal 24 bulan Basan, bulan Pason, kira-kira 1 Juni tahun 5 sebelum Masehi, mereka tiba di Mesir. Berarti perjalanan antara Bethlehem, karena mereka kan itu kan sedang diburu kan, jadi mereka mungkin ya sekian hari bersembunyi di mana, sekian minggu. Kira-kira bulan Mei, dan bulan Mei itu sudah mulai masuk musim panas tahun 5 sebelum Masehi. Lalu mereka dari Sinai itu langsung melewati tempat yang sekarang dinamakan Ismailia di sekitar Terusan Suez. Lalu kemudian sampai mereka masuk di Masturut, dari Masturut Matariah, dari Matariah Ma'adi, kemudian ke Kairo Lama yang dikenal Gereja Abu Sirga. Dari Gereja Abu Sirga itu kemudian mereka kembali melewat Sungai Nil, kembali ke Ma'adi, dan kemudian mereka jalan lagi. Saat itulah malaikat Gabriel berdasarkan Injil Matius menampakkan diri lagi kepada keluarga kudus, khususnya kepada Yusuf. Bawalah kembali anak itu ke tanah Israel, karena raja yang hendak membunuh dia sudah mati. Nah, tinggal menghitung kan. Jadi menghitung mulai dari penampakan bintang nova bulan April tahun 5 sebelum Masehi sampai matinya Herodes. Loh, kan Alkitab hanya mencatat matinya Herodes. Ya sama, Alkitab juga mencatat Matius menulis Injil. Dari mana kita tahu? Dari sejarah yang sejaman. Matinya Herodes itu dicatat oleh Flavius Josephus. Josephus mengatakan bahwa Herodes itu mati, Herodes Agung, saat terjadinya gerhana bulan. Lewat penelitian astronomi ditemukan 2 kalender, 2 tanggal. Tanggal yang pertama, gerhana bulan itu terjadi tahun 4 sebelum Masehi, dan kemungkinan kedua tahun 1 sebelum Masehi di bulan Januari. Berarti keluarga kudus meninggalkan Bethlehem mulai setelah April tahun 5 sebelum Masehi, tiba di Sinai kira di Tel Basta 1 Juni atau tanggal 24 bulan Pason Koptik tadi, 1 Juni tahun 5 sebelum Masehi, tinggal di Mesir dan kembali ke Israel sampai bulan Januari tahun 1 sebelum Masehi. Ini jelas sekali. Makanya di gereja Koptik dihitung. Keluarga kudus tinggal di Mesir itu 3 tahun 6 bulan. Ada yang menghitung 3 tahun 7 bulan. Ada yang menghitung 3 tahun 11 bulan, tergantung dari mana menghitungnya. Tapi yang jelas yang paling mendekati itu adalah 3 tahun 6 bulan. Berdasarkan penampakan bintang itu kira-kira bulan April, titah pembunuhan anak-anak Bethlehem itu kira-kira keluarga kudus kemudian lari dari situ, mengungsi dari situ, tiba di Mesir bulan Juni, matinya Herodes bulan Januari tahun 1 sebelum Masehi saat terjadinya gerhana bulan. Itu bisa dihitung. Kalau selama ini kita mengatakan kira-kira, ya karena memang tidak tahu lengkapnya, makanya dikira-kira, gitu loh. Ada banyak alternatif, itu gara-gara Dewa Matahari itu rusak semua penelitian tentang historisitas Natal.
terus orang Kristen dinina-bobokkan oleh cerita Dewa Matahari yang tak terkalahkan tadi. Sampai terlena. Makanya ada lagunya, ku terlena. Itu kan gara-gara itu. Terlena dengan Dewa Matahari itu. Akibatnya apa? Historisitas Natal nggak dihiraukan. Orang Kristen cukup kelihatannya saleh. Nggak penting tanggalnya. Yang penting Yesus lahir di hati kita. Lambimu itu. Kalau ngomong itu nggak dipikir. Tapi menyebarkan kegaduhan kemana-mana. Tidak sadar bahwa gara-gara itu kekristenan dihantam habis-habisan. Itu loh kira-kira saya ngomong begini. Bukan hanya sekedar mengkoreksi. Ya memang kesalahan itu kan tidak semuanya benar. Ada kesalahan yang salah. Dan ini kesalahan yang salah. Tidak penting bahwa tanggalnya. Yang penting lahir di hati kita itu kan jawaban orang saleh tapi malas berpikir. Itu loh kira-kira ya. Jadi kenapa kira-kira? Karena memang tidak tahu dokumennya. Itu saya baca itu tonton itu siaran YouTube saya itu. Saya bikin berseri sampai itu orang-orang yang nentang Natal itu biar kejang-kejang itu. Habis kejang-kejang biar makan bakso sehat kembali. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.